Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Hari ini aku mau bikin urap sayur. Bikinnya gampang, gak ribet, bahan-bahannya sederhana, rasanya enak banget. Langsung aja. Setelah siapin semua bahan, ulek semua bumbu kecuali daun jeruk ya. Panaskan minyak dan daun jeruknya langsung aja. Kemudian tumis bumbu halus hingga wangi. Tambahkan kelapa parut, aduk rata. Bisa kecilkan sedikit apinya ya, di api sedang saja. Tambahkan sedikit air bila perlu, beri garam dan kaldu bubuk. Pastikan matang dengan baik dan tidak terlalu berair ya. Juga dikoreksi rasa. Angkat dan taruh di wadah. Lanjut bisa rebus atau kukus sayur-sayurannya. Aku tambahin garam di air yang mendidih supaya warnanya nanti tetap hijau cantik. Wortelnya tadi aku parut dengan parutan gobet, dan karena untuk dinikmati langsung di rumah, semua sayuran aku rebus jadi satu di pancinya. Kalau mau secara terpisah pun bisa ya. Jadi aku sesuaikan yang kira-kira matang duluan. Jadi yang terakhir itu togenya. Seperti itu kira-kira. Angkat dan tiriskan. Satukan sayur dan bumbu urap ketika akan dinikmati. Jadi terpisah kayak gitu sampai mau dinikmati baru diaduk. Nah, ini enak banget tanpa nasi atau dengan nasi hangat. Nah, kalau bikin urap kadang nggak tahan lama, udah nggak bagus ya kan. Jadi tipsnya sesudah semua diaduk bisa dipanaskan sebentar, baru kemudian taruh di piring saji. Jadi dia lebih awet, tahan lama, nggak cepet basi. Urap sayur udah jadi, aku tadi bikinnya agak banyak. Ini hanya setengah kelapa, dan pas aku beli tadi, aku minta tolong dibersihin. Jadi biasanya tuh kalau kita beli langsung aja dipakai mesin zrut gitu. Jadi masih ada kayak kulit-kulitnya. Tadi aku minta dibersihin banget, dapatnya bersih sekali, hasilnya cantik. Dan ini udah di suhu ruang, aku bisa simpen di di tempat kontainer-kontainer gitu, ditutup di wadah kedap udara, bisa simpan di freezer. Ini bisa awet kapan mau, bisa agak dipanasin sebentar di teflon, terus bisa dicampur dengan sayuran yang kita suka. Wow, ini tuh enak banget, pedesnya bisa disesuaikan ya. Aku 6 aja udah enak. Aku tuh suka pedes tapi nggak berani terlalu pedes. Bisa disesuaikan, mau 20 cabai rawitnya monggo. Ini tuh enak banget. Resep urapku itu memang kontroversi. Kenapa nggak pakai kencur? Ayo, kenapa bikin urap nggak pakai kencur? Karena aku kurang suka. Jadi kalau menurut aku masak itu bebas, yang kita suka boleh diisiin. Kalau teman-teman mau diisi kencur, tadi waktu di bumbu ulek itu isiin kencur sedikit aja. Karena kencur itu sedikit aja dia udah rasanya tuh udah wow gitu loh ya, udah rasanya tuh udah kuat gitu. Jadi nggak terlalu banyak pakai kencur, boleh. Aku tidak pakai. Kalau kalian main ke dapurku, di dapurku tidak pernah ada kencur karena aku nggak suka kencur. Ingat, memasak itu bebas, yang kita suka dan bisa disesuaikan dengan budget yang kita punya. Ini harus dicoba. Teman-teman kalau udah nyobain resep ini, please hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Makasih. Teman-teman, ini masih di bulan pertama di tahun 2022. Tentunya sebagian besar kita semua lah ya, masih bersemangat ya kan, masih awal-awal tahun. Yang aku mau bagiin hari ini adalah tentang masalah. Kita semua pasti punya masalah yang menurut orang itu oh dia kehidupannya smooth, kayak menyenangkan. Pasti semua orang tuh pasti punya masalah. Nah, di sini aku mau bagikan adalah seringkali masalah itu mencuri sukacita kita dan menutup mata kita untuk bisa melihat ada harapan dan mencuri visi kita. Seperti itu, seringnya masalah tuh kayak gitu, mencuri visi, mencuri sukacita, dan mencuri pengharapan kita. Masalah-masalah yang aku hadapi itu berusaha membawa aku, mengingatkan aku ke diriku yang sebelumnya, ke masa laluku. Dan ketika aku renungkan, aku diam, aku coba pikirkan kayak gitu ya. Masalah-masalahku itu yang berusaha membawa aku ke masa lalu tuh, aku mengingatkan diriku sendiri, hey Dina, no. Dina, kamu sudah melakukan yang baik, kamu sudah melakukan yang benar. Tetap stay on the track.
diam di situ, fokus ke depan. Pengharapan itu ada, jangan ada yang mencuri sukacita. Pengharapan itu ada. Ayo kejar mimpimu, kejar visi yang dari Tuhan. Karena itu pasti baik adanya. Tetap semangat. Aku menyemangati diriku sendiri seperti itu. Tapi bukan dengan kuat dan gagahku, bukan karena aku hebat, bukan karena aku baik, bukan karena aku bisa. Karena aku mau percaya bahwa Tuhan pasti mampukan aku. Tuhan itu melihat hati kita. Jadi teman-teman, ini masih di awal tahun, masih di bulan pertama. Yuk kita sama-sama semangat. Aku bersyukur punya teman-teman yang luar biasa. Aku bersyukur sekali bahwa aku punya waktu untuk membagikan walaupun cerita sedikit-sedikit seperti ini ya buat teman-teman. Segitu aja ceritaku hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Makasih.